Hey hey hey. Kali ini info LPN akan membahas tentang 15 arsitektur bangunan kuno yang masih ada pastinya di dunia ini. Yuk kita langsung saja cekidot. Yang pertama yaitu tembok besar Tiongkok. Pembangunan tembok ini merupakan salah satu yang terpenting dalam sejarah arsitektur Tiongkok, yaitu untuk membatasi wilayah-wilayah perkotaan dan perumahan. Berbagai teori mengatakan bahwa tembok besar didirikan antara lain sebagai benteng pertahanan, batas kepemilikan lahan, penadah perbatasan, dan jalur komunikasi untuk menyampaikan pesan. Tembok besar ini dibangun 3 dinasti, yaitu dinasti Qin, dinasti Ming, sama dinasti Han. Lanjut ke bangunan kedua yaitu Aqueduct Segovia. Aqueduct Romawi di Spanyol, sekaligus salah satu monumen kuno terpenting dan paling utuh yang tersisa di semenanjung Liberia. Aqueduct ini merupakan simbol Segovia dan tercantum dalam lambang kota tersebut. Ini adalah situs warisan dunia UNESCO. Saluran air ini dibangun pada abad ke-1 Masehi untuk mengalirkan air dari sungai Rio yang berjarak 17 km menuju kota. Bangunan sejarah selanjutnya yaitu Candi Borobudur. Candi Borobudur dibangun oleh dinasti Sailendra dan merupakan candi Buddha terbesar di dunia. Dibangun antara 780 sampai 840 Masehi. Borobudur dibangun dengan gaya mandala yang mencerminkan alam semesta dalam kepercayaan Buddha. Struktur bangunan ini berbentuk kotak dengan 4 pintu masuk dan titik pusat berbentuk lingkaran. Peninggalan ini ditemukan oleh pasukan Inggris pada tahun 1814 Masehi di bawah pimpinan Sir Thomas Stafford Raffles. Area candi berhasil dibersihkan seluruhnya pada tahun 1835 Masehi. Bangunan yang keempat yaitu Colosseum yang dibangun oleh Vespasian, merupakan arena gladiator, tempat pertunjukan yang besar berbentuk elips yang disebut amphitheater. Situs ini terletak di kota kecil di Italia, Roma, yang didirikan oleh wali kota Vespasianus pada masa Domitianus dan diselesaikan oleh anaknya Titus, dan menjadi salah satu karya terbesar dari arsitektur kekaisaran Romawi yang pernah dibangun. Colosseum dirancang untuk menampung 50.000 orang penonton. Oke, bangunan yang kelima yaitu Petra, kota mawar merah. Awalnya dikenal penduduknya sebagai Ragnu, adalah kota bersejarah dan arkeologi di Yordania Selatan, berbatasan dengan gunung Jabal al-Madbah di cekungan yang dikelilingi oleh pegunungan yang membentuk sisi timur lembah Arabah. Daerah ini telah dihuni sejak 7000 sebelum Masehi dan merupakan ibu kota orang-orang Nabatea pada awal abad 4 sebelum Masehi. Lanjut bangunan yang keenam yaitu Stonehenge, merupakan suatu bangunan yang dibangun pada zaman perunggu dan Neolitikum. Ia terletak berdekatan dengan Amesbury di Wiltshire, Inggris, sekitar 13 km barat laut Salisbury. Sebagai salah satu situs yang paling terkenal di dunia, Stonehenge merupakan lingkaran batu tegak yang berada di dalam lingkup tembok tanah. Beberapa peneliti berpendapat bahwa Stonehenge merupakan observatorium kuno.
Stonehenge didesain untuk memprediksi gerhana titik balik matahari. Lanjut video yang ketujuh, yaitu El Castillo, merupakan sebuah piramida bertingkat Mesoamerika yang berdominasi bagian tengah situs arkeologi Chichen Itza di negara bagian Yucatan, Meksiko. Bangunan tersebut disebut oleh para arkeolog sebagai Chichen Itza struktur 5B18. Jika dilihat dari bangunannya agak mirip piramida ya, dan di atasnya itu ada semacam rumah untuk upacara adat, dan di bawah terik matahari persis. Lanjut untuk bangunan yang ke-8, yaitu The Göbekli Tepe. Dalam bukunya Andrew Collins, yaitu berjudul Göbekli Tepe Genesis of the God, menceritakan selama hampir 20 tahun penelitiannya tentang asal-usul revolusi Neolitik dan hubungan Göbekli Tepe dengan tradisi Ibrani mengenai lokasi Taman Eden. Colin beranggapan bahwa orang-orang yang ikut terlibat dalam pembangunan Göbekli Tepe berasal dari budaya Swiderian. Pertambangan di pegunungan Switzerski, Polandia adalah salah satu bukti paling awal adanya kegiatan penambangan terorganisir di dunia. Yang ke-9, yaitu Buddha raksasa lisan. Patung ini dipahat di pinggir sebuah bukit pada abad ke-8 Masehi di pertemuan tiga sungai. Ketiga sungai itu adalah Sungai Min, Sungai Qingye, dan Sungai Dadu. Tingginya 71 meter dan merupakan patung Buddha terbesar di dunia. Selain itu, detail dari patung ini dapat tercermin dari 1021 sanggul yang bergelung di rambut sang Buddha. Sistem arsitektur pembuangan air pun tersebar di bagian tengah kepala, belakang telinga, dan pakaian, membuat patung lisan tetap kering sehingga tidak mudah rusak. Bangunan yang ke-10, yaitu Sacsayhuaman, adalah sebuah benteng kota di utara Cusco, ibu kota historis kerajaan Inca di pegunungan Andes, Peru. Kompleks ini dibangun oleh suku Inca pada abad ke-15 dan masa pemerintahan Pachacuti dan para penerusnya. Mereka membangun dinding batu yang terbuat dari bongkahan batu-batu besar. Para pekerja dengan hati-hati memotong batu-batu besar tersebut, lalu menyusunnya menjadi tembok-tembok tanpa menggunakan semen dan bahan perekat. Oke, selanjutnya yaitu Pont du Gard atau jembatan Gard. Dibangun oleh Marcus Vipsonius Agrippa pada tahun 63-12 sebelum Masehi, menantu dari Kaisar Augustus. Jembatan ini yaitu untuk saluran air Romawi yang merupakan bagian dari daftar situs warisan dunia UNESCO. Jembatan Gard ini berada di negara Prancis dan merupakan salah satu wisata yang ada di Prancis. Banyak yang mengunjungi tiap tahunnya di Prancis. Ada kanal di jembatan Gard ini. Bangunan yang ke-12 yaitu Machu Picchu. Machu Picchu
sering juga disebut kota Inka yang hilang, adalah sebuah lokasi reruntuhan Inka pra-Columbus yang terletak di wilayah pegunungan pada ketinggian sekitar 2350 meter di atas permukaan laut. Machu Picchu berada di atas lembah Urubamba di Peru, sekitar 70 km barat laut Cusco. Menurut banyak penelitian, nama aslinya Machu Picchu adalah Laktabata dan dinyatakan menjadi situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1983 dan merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia. Bangunan yang selanjutnya ada kota bawah tanah Darinkuyu. Darinkuyu adalah suatu kota bawah tanah kuno yang bertingkat-tingkat, tepatnya di subprovinsi Darinkuyu, Provinsi Nevşehir, Turki, dengan kedalaman hingga 54 meter di bawah permukaan tanah. Kota tersebut dapat menampung hingga sekitar 20.000 orang berserta hewan ternak dan bahan makanan mereka. Situs kota bawah tanah Darinkuyu mulai dibuka untuk umum pada tahun 1969 Masehi, dan 10-15% dari keseluruhan situs ini dapat diakses oleh para wisatawan. Darinkuyu berjarak 29 km sebelah selatan kota Nevşehir, Turki, melalui jalan raya Nigde. Terdapat 18 hingga 20 tingkatan yang lebih dalam lagi yang belum dibuka. Oke, bangunan yang selanjutnya yang ke-14 yaitu Abu Simbel. Abu Simbel sendiri merupakan sebuah situs arkeologi yang terdiri dari 2 kuil batu di selatan Mesir, tepatnya di ujung Danau Nasir atau sejauh 290 km barat daya kota Aswan. Saat ini Abu Simbel adalah situs warisan dunia UNESCO yang masuk bagian ke dalam markah tanah Nubia yang meliputi dari Abu Simbel sampai ke Philae. Di bagian depan dari kuil ini terdapat 4 patung duduk Firaun Ramses II dengan tinggi masing-masing lebih dari 20 meter. Terdapat sejumlah prasasti dan relief di kuil besar. Sebagian menampilkan fitur sejarah yang tidak biasa. Serangkaian relief melukiskan pertempuran antara bangsa Mesir dengan bangsa Het di Kades. 2 dari patung duduk Firaun Ramses II memiliki prasasti di dalam bahasa Yunani yang berasal dari abad 6 sebelum Masehi. Abu Simbel monumen terpenting bagi Nubia kuno. Tidak diketahui keberadaannya oleh dunia barat hingga 1812 ketika kuil tersebut ditemukan oleh penjelajah Swiss John Ludwig Burckhardt pada tahun 1784 sampai 1817 Masehi. Kita lanjutkan bangunan yang ke-15 yaitu Piramida Agung Giza. Piramida ini merupakan piramida tertua dan terbesar dari 3 piramida yang ada di nekropolis Giza, dan merupakan satu-satunya bangunan yang masih menjadi bagian dari 7 keajaiban dunia. Dipercaya bahwa piramida ini dibangun sebagai makam untuk Firaun pada dinasti keempat Mesir, yaitu Khufu, dan dibangun selama lebih dari 20 tahun.
dan diperkirakan berlangsung sekitar tahun 2560 sebelum Masehi. Piramida ini disebut sebagai piramida Khufu. Piramida Agung Giza bagian utama dari kompleks bangunan makam yang terdiri dari kuil untuk menghormati Khufu, 3 piramida yang lebih kecil untuk istri Khufu, dan sebuah piramida satelit yang lebih kecil lagi berupa lintasan yang ditinggalkan. Oke, terima kasih sudah menonton video YouTube ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat. Nantikan video selanjutnya.